Inilah perusak NKRI perampok tanah-tanah rakyat 4 desa di Kabupaten Bogor. Gunung Gelis, tanggal 7 Desember tahun 2023. Nama-nama para pelaku mafia tanah di 4 desa, Cibanon, Nagrak, Pasirangin dan Gunung Gelis saat ini telah dikantongi APH Pusat dan saat ini KPK juga sudah turun di lokasi untuk menindaklanjutkan. Atas desakan seluruh masyarakat korban rampas para pelaku mafia tanah, mafia hukum di 4 desa yang saat ini sudah semakin meresahkan. Dari banyaknya korban rampas HPL saat ini jumlah korbannya sudah semakin meluas hingga ke sebagian wilayah di Kabupaten Bogor. Berikut nama-nama para pelaku, serta tugas dan perannya dalam perampas caplok tanah-tanah warga 4 desa. 1. Muljadi Budiman, pemilik PT MCI, KJA Golf, Imora Motor Honda. Penadah dan pendana pada setiap aksinya, pemilik perusahaan membeli tanah warga di setting berujung HPL Pemda. Menjual modus 378 modal dengkul hasil segunung. 2. Evelyn Bendahara, pengacara dan kaki tangan 9 naga. 3. Stephen, anak dari 9 naga. 4. Endiward Marbun SH, pengacara PT KAAA abal-abal sekaligus preman koprol bambu dan telah banyak melakukan tindak kejahatan jual beli hukum. 5. Rudi Bebek, oknum Kades Gunung Gelis, sebagai pengaman aset hasil rampas, menjual dan memalsukan letter C palsu buatannya sendiri kepada PT-PT abal-abal, termasuk PT-PT milik Muljadi Budiman. 6. Lukas, oknum RWK Bandungan, mantan oknum RW bergaya premanisme, bayar preman-preman untuk backup yang bayar. 7. Koswara, oknum RW Pasirangin, kakak dari oknum RW Lukas, yang juga ikut membantu backup aset hasil rampas, bergaya premanisme, jadi jongos PT-PT bodong dan abal-abal di wilayah 4 desa. 8. Oman, oknum RT, preman jongos PT-PT bodong abal-abal, tukang rusak plang dan pasang plang. 9. Aziz Mahdor, pelaku penjual HPL kepada PT-PT bodong abal-abal, modal dengkul hasil segunung. 10. Burhanuddin, oknum Sekda Bogor, pencipta produk HPL Pemda di Jalan Pramuka. Memegang komando staf, tunduk perintah 9 naga. 11. Eko, staf Kabid Pertanahan di Pemkab Bogor, petugas cetak HPL. 12. Yuliana, SH, MN Kakan ATR BPNK Bogor. 13. Yan Septedias, SH, MH, mantan Kakan ATR BPNK Bogor. 14. Sepio Acanto, SH, MH, mantan Kakan ATR BPNK Bogor. Ketiga oknum Kakan, 1 aktif dan 2 mantan Kakan ATR BPN Kabupaten yang mengeluarkan HPL atas perintah dari oknum Sekda Kabupaten Bogor Burhanuddin. 14. R. Maknun Nawawi, mantan Camat Sukaraja, pemberi info lahan incaran yang akan di HPL. Serta ada beberapa nama pelaku lainnya yang berperan sebagai pendukung di beberapa aksi caplok, yang kerap melakukan intimidasi, menakuti warga korban jajaran oknum ormas dan preman bayaran. Dari semua nama-nama pelaku tersebut foto serta gambarnya telah dipegang APH Pusat dan KPK. Dan ini kata Jimmy Mamesah, warga korban caplok yang sudah 8 tahun tanahnya seluas 70 hektar di Gunung Gelis ini mengatakan kepada wartawan, jika sudah sedemikian banyaknya para pelaku penjahat, perampas, tukang caplok tanah-tanah rakyat, mau menunggu hingga kapan mereka ditindak? Dan apakah harus menunggu pertumpahan darah terjadi antara warga korban dan para oknum dahulu baru ada tindakan? Jangan biarkan keangkara murkan terus merajalela. Saat ini bumi pun sudah mulai geram, dengan pola aksi semua oknum pelaku yang selalu berbuat anarki, intervensi, menakut-nakuti warga korban, merusak lingkungan dengan cara main tebang, main babat. Yang seharusnya mereka sebagai aparat pemerintah yang bisa mendukung pemerintah, program pemerintah pusat dalam melestarikan hutan guna manfaatnya untuk warga sekitar. Ini malah sebaliknya mereka melakukan pengerusakan dan penebangan hutan tanpa melihat lingkungan di sekelilingnya, di mana pasca penebangan pohon di saat eksekusi dilakukan menyisakan penderitaan pada warga penduduk di dekat lokasi eksekusi dilakukan.
Ini sudah benar-benar biadab. Pola aksi mereka sudah kelewat batas. Marwah keadilan dijual beli, pelaku penyandang sebagai praktisi hukum malah melanggar hukum. Jika ini dibiarkan mau menunggu sampai kapan keadilan untuk rakyat terus diinjak-injak. Semua oknum punya andil dalam hal ini, banyaknya dari warga korban yang tak tahan lagi hingga mengalami sakit jiwa, mentalnya terganggu, bahkan yang lebih parah ada beberapa warga korban yang sampai meninggal dunia. Penyebabnya sakit berkepanjangan karena memikirkan hak tanah miliknya dirampas begitu saja, ujar Jimmy geram. Dan dari info A1 yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi jelas PT KAA abal-abal bermain dengan kepala desa, camat, Pemda dan Kakan ATR BPN, dan dengan demikian PT KAA abal-abal bisa menguasai lahan, dan mencaplok lahan yang hampir semua ada di wilayah Gunung Gelis. Warga korban dengan bukti keabsahan atas kepemilikannya bisa dicaplok juga. Seperti pada tanah saya Jimmy Mamesah, mereka memalsukan plotingannya dan oleh PT KAA abal-abal yang telah direkomendasikan oleh kepala desa dan mampu secepatnya menguasai lahan. Dan dari info A1 di lapangan ada staf desa yang juga masih saudara dari oknum preman Kades Rudi Bebek yang ikut terlibat bersekongkol dalam proses tindak kejahatan merubah surat kerohiman yang untuk penggarap dirubah alih menjadi surat lain. Para mafia tanah mafia hukum ini sudah sangat meresahkan. Jadi para mafia tanah serta biong-biong dengan mudah bekerja sama dengan kepala desa, camat, Pemda dan Kakan ATR BPN, dan dari semua rangkaian aksi dibiayai oleh oknum 9 naga. Ujar Jimmy Mamesah. Dan sejak adanya eksekusi pada Rabu, tanggal 22 November tahun 2023 oknum Panitera dan oknum Ketua Panitera PN Pengadilan Cibinong, semua oknum tersebut susah ditemui. Adanya keterlibatan oknum Panitera PN Cibinong tersebut sekarang telah menjadi DPO APH Pusat, dan seluruh masyarakat Gunung Gelis khususnya petani penggarap di Gunung Gelis, menuntut pertanggungjawaban oknum Kades Rudi Bebek, oknum RW Lukas atas telah memberikan rekomendasi palsu kepada PT KAA abal-abal, sehingga mengabaikan hasil rekomendasi Kemenko Polhukam atas sah kepemilikan dikembalikan kepada pemilik sahnya yaitu saya Jimmy Mamesah. Sehingga melalui oknum pengacara preman Koprol Bambu telah melakukan tindak kejahatan jual beli hukum, money laundry dengan oknum Panitera PN Cibinong yang telah memenangkan gugatan Yayasan Masyadul Quran Beri Tornando. Sehingga telah dilaksanakannya eksekusi yang membuat di sekitar lokasi eksekusi menjadi porak-poranda, ujar Jimmy kembali. Dan saya Jimmy Mamesah menyatakan kepada seluruh warga korban untuk jangan takut, mari kita bersama-sama berjuang, tuntut semua yang telah berbuat zolim, jangan takut intimidasi atau tekanan dari mereka, tuntut jika kita benar kejar semua oknum sampai mereka semua oknum berani keluar dari persembunyiannya. Dan sekali lagi saya nyatakan bahwa tanah saya bukan milik PT KAA, dengan denah peta aslinya ada di saya karena PT KAA itu tidak punya tanah. Dan jika ada perusahaan atau PT-PT yang berminat dengan tanah saya, bisa menghubungi saya langsung, dan jika ada oknum yang dengan sengaja mengancam atau mengintimidasi, mengintervensi wartawan itu salah besar, hubungi saya saja langsung karena saya berbicara ke wartawan itu sesuai dengan fakta bukti akurat. Dan saya Jimmy Mamesah akan bertanggung jawab atas semua isi pemberitaan ini, karena semua alat bukti, foto dan rekaman ada di saya, semua sudah saya share kepada APH Bersih, Kemenko Polhukam, Kementerian ATR BPN RI, Bareskrim Polri, Panglima TNI, KPK dan Bapak Presiden RI Insinyur Haji Joko Widodo, dan saya akan terus membuat pemberitaan. Dapat menghubungi saya langsung Jimmy Mamesah di nomor WA 0823 1580 0800 atau bisa langsung kepada Jubir KPK Ali Fikri di nomor WA 0852 1607 5917 atau langsung ke KSP Muldoko nomor WA 0813 2007 1957. Ungkap Jimmy Mamesah mengakhiri wawancara. Salam NKRI, NKRI harga mati. Merdeka.